أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Bukan dunia yang salah, tapi jiwamu yang lelah. Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Bunda Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan. Siap, matur nuhun Kang Reza, anu soleh, anu disayang sama Allah, insya Allah ahli surga, amin. Izin sambil share screen kita mulai ya kawan-kawan. Sudah keluar suaranya sama soundnya Kang? Aman ya? Keluar belum? Belum, soundnya belum ada. Soundnya belum? Kenapa ya belum keluar soundnya? Apa lupa ke ini? Sebentar ya kawan-kawan kita sambil apa? Coba setting-setting di mana yang belum kepencetnya tadi ya. Oh ini dia. Bismillah. Sudah keluar Kang? Sip. Aman, oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini kita insya Allah niatkan lagi untuk satu hal karena Allah saja kita hadir di sini. Mari kita luruskan lagi niat kita hadir di sini hanya karena Allah. Hadirkan jiwa raga kita, kesadaran kita di sini untuk bisa bareng-bareng menggapai ridhonya Allah. Insya Allah kalau niatnya sudah benar, sudah bulat, apa-apa yang dilakukan pun akan dicatat kebaikan. Insya Allah. Dan semua kawan-kawan yang sudah terlibat di sini, tidak lupa saya juga doakan semoga mendapatkan keberkahan. Baik kawan-kawan tim, semua ya, all media, semua all operator, juga kawan-kawan yang sudah support dakwah kita lewat eh, dukungan moral, spiritual, bahkan material. Mudah-mudahan semuanya Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Kita kumpul bareng lagi nanti di surganya. Amin, insya Allah. Dan tajuk kita hari ini kawan-kawan, kita akan bahas tentang dunia, guys. Ya, bukan dunia yang salah, tapi jiwamu yang lelah. Nah, ini nih judul yang coba kita angkat. Seringkali kita dalam tanda kutip ya menyalahkan kehidupan ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita seringkali nyalahin keadaan, nyalahin seseorang, nyalahin apa lagi ya. Pokoknya nyalahin sesuatu yang menurut kita itu menjadi faktor penyebab kegagalan hidup kita atau faktor penyebab gagalnya impian kita terwujud. Ya, sehingga semakin sering kita menyalahkan keadaan atau apapun di luar diri kita, itu sebenarnya gambaran dari dalam diri kita kalau yang lelah, yang lagi lelah itu jiwa kita. Sehingga kita sulit atau nggak punya energi buat melihat ke dalam diri, sehingga kita melihat bahwa diri kita ini nggak pernah salah. Kita udah melakukan yang paling benar kok, saya udah melakukan yang terbaik kok. Ini dianya aja, misalnya gitu. Akhirnya dia nggak punya waktu untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga yang dia salahkan itu di luar diri dia. Nah, itu akan menjadi siklus.
Sudah jiwa yang dia lelah itu akan membuat keadaan jiwanya semakin lelah. Karena apa? Terus-terusan menyalahkan orang lain. Terus-terusan menyalahkan diri yang ada di luar dirinya. Nah, ini salah satu ciri kalau manusia itu belum matang secara emosionalnya, kawan-kawan. Biasanya sering nyalahin orang, nyalahin keadaan. Ketika jalan kaki, ketendang sama tiang, tembok, wah tembok yang dimarahin. Siapa yang nyimpen tembok di sini? Gitu ya. Ya Allah, itu karena apa ya? Kondisi jiwa yang teramat lelah sehingga nggak cukup waktu buat melihat ke dalam diri. Sehingga yang dilihat adalah orang lain terus yang salah. Nah, ini kalau ini sering kita alami, kawan-kawan ya. Bisa jadi ini cerminan diri kita lagi lelah. Kita sering ngomel-ngomel, marah-marah sama hal kecil bahkan, kesel sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama orang tua. Kalau yang dilakukan semua orang itu salah, maka bisa jadi yang salah sebenarnya bukan mereka. Mungkin yang salah ada di dalam pandangan mata kita. Kita lagi pakai kacamata yang nggak pas. Kalau kita pakai kacamata warna kuning, maka seluruh dunia akan tampak kuning. Kalau kita pakai kacamata hijau, maka semua isi dunia ini akan tampak hijau. Bukan berarti semua dunia ini warnanya hijau, sehingga kita menilai, ih kamu hijau. Padahal kacamata kita yang lagi dipakai ya kacamata hijau, maka semua dunia akan tampak hijau. So, kalau kita melihat semua orang salah, bahkan seluruh dunia salah, ya, kita bilang semua orang salah. Prabowo salah, Donald Trump salah, Kang Reza salah, pokoknya semua orang salah, nggak ada benernya. Pokoknya kita cuman seorang yang paling benar sedunia udah. Wah, itu cek. Bisa jadi kita capek pakai kacamata warna hijau. Karena lelah. Kita tidak melihat kebaikan apapun dari orang lain. Kita tidak melihat ada satu yang sebetulnya itu baik gitu. Tapi semuanya hilang, semuanya tertutup karena kacamata yang kita pakai. Nah, ini bisa jadi kawan-kawan yang kita lakukan selama ini. Kenapa sih semua orang rasanya nyebelin, ngeselin? Kenapa sih suami nggak pernah ada benernya di mata kita? Kenapa sih anak-anak tiap hari ada aja yang diomelin terus? Nah, bisa jadi kawan-kawan. Bukan mereka yang salah. Bisa jadi. Atau mungkin sebenarnya yang terjadi adalah kitanya nih. Lagi kecapean memakai kacamata sudut pandang yang kita pegang terus. Ya, jadi kita capek itu hidup karena melihat orang lain salah terus. Apalagi kalau perempuan yang merasakan ini ya, bisa jadi langsung muncul pasal satu tuh. Perempuan tidak pernah salah. Tapi jangan salah, bukan perempuan terus yang punya pasal satu. Laki-laki juga punya pasal satu. Yang selama ini mungkin kurang terap. Kalau pasal satu bagi perempuan, perempuan nggak pernah salah. Kalau pasal satu bagi laki-laki apa? Laki-laki tidak pernah mau disalahkan. Aduh, cocok nggak tuh? Cocok ya. Kalau suami istri kayak gitu kan, yang satu ngerasa nggak punya salah, yang satu nggak mau disalahkan. Wah itu cocok. Yang satu ngerasa selalu benar, yang satu nggak mau disalahkan. Dan itu realitanya. Sebenarnya seru ya kalau kapan-kapan gitu ya, Mbak Mila dijadwalkan deh nanti kita akan bahas tentang laki-laki dan perempuan. Kenapa sih perempuan dan laki-laki itu sering ada miskom? Ini mah ini aja ya, iklan aja. Nanti kapan-kapan lah insya Allah. Nah, dunia yang salah ini seringkali jadi kambing hitam ya atas semua kegagalan, kelelahan, bahkan sampai burnout-nya kita itu seringkali kita menyalahkan pihak luar. Maka saya punya pertanyaan nih kawan-kawan. Pernahkah Anda merasa seperti mesin yang terus bekerja, tapi jiwa semakin kosong? Nah, pernah nggak? Kerja ya dari pagi, bangun subuh, sholat, siap-siap, beres-beres, nyiapin keperluan rumah, terus berangkat kerja di jalan menempuh kemacetan, nyampe tempat kerja langsung dihadapkan sama tumpukan-tumpukan pekerjaan yang udah rutin setiap pagi itu udah ada yang perlu dikerjain. Lalu makan siang terasa begitu cepat.
karena sudah ada pekerjaan yang masih menanti. Bahkan sampai pulang kerja pun dengan membawa PR pekerjaan yang harus dikerjakan besok. Jadi beban pikirannya udah dibawa. Nyampe rumah bergelut di jalan, nyampe lagi ketemu lagi dengan kemacetan, nyampe rumah dengan kondisi lelah, terus ketemu sama anak yang rewel, pengen minta main, padahal kita lagi capek-capeknya, lagi banyak-banyaknya beban, apalagi diomelin sama atasan. Tapi di rumah ketemu sama anak yang nggak mengerti keadaan kita, mereka taunya hanya main, minta uang jajan, dan itu bikin emosi kita semakin, gitu. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Pernah sampai pensiun, Masya Allah. Kebayang ya. Berarti kalau, sering Bunda pernah, Masya Allah. Berarti banyak yang mengalami ini. Ya Bun, dulu 10 tahun waktu kerja di perusahaan. Oke. Dan ternyata banyak manusia yang mengalami ini ya. Terus tidur dalam keadaan hati yang lelah, nggak punya waktu buat menemui diri sendiri, buat merasakan emosi-emosi yang hadir. Akhirnya kita seringkali menekan, memendam, menahan perasaan yang muncul di hari itu. Jadi yang perasaan yang perlu dirilis seharian itu nggak sempat dirilis. Akhirnya ditekan, disimpan, dipendam. Besoknya repeat again, besoknya repeat again, besoknya repeat again. Sampai tanpa disadari hampir di sepanjang usia kita, kita jadi kayak robot, kayak gitu. Bekerja, 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 bekerja. Tanpa merasakan, tanpa menjadi manusia gitu. Ya jadi kayak robot aja gitu. Kayak udah otomatis pagi cetak 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 cetrek, kerja pulang gitu lagi, rutinitasnya tuh begitu terus. Sampai Anda di satu titik jiwa seperti kosong. Kayak saya teh ngapain ya setiap hari kayak gini. Siapa yang nggak jelas gitu ya. Terus hidup tuh kayak nggak bisa menikmati. Uang banyak tapi rasanya kok gimana gitu. Jangankan yang uang sedikit ya. Yang uang banyak aja kadang merasakan kalau hampa jiwa itu rasanya nggak enak. Apalagi yang kerjanya capek tapi ternyata penghasilannya uangnya kayak nggak kerasa. Habis saja. Entah habis karena pengeluaran yang tidak perlu. Entah habis karena sesuatu yang walau alam lah. Akhirnya hidup dari hari ke hari itu hanya menjalankan rutinitas aja. Tapi nggak ada rasanya. Kayak mayat berjalan gitu loh. Raganya ada, tapi nggak mindful. Nah ini kalau kita pernah ada di posisi ini kawan-kawan, atau sekarang mungkin masih ada di kondisi ini, udah kayak mesin terus bekerja, tapi semakin gak tahu apa yang dicari, apa yang dikejar. Ya, kerja, kerja, tahu-tahu tipes aja gitu ya. Ya, jadi zombie. Ya nggak banyak orang yang ada badannya, tapi nyawanya tuh kayak nggak ngumpul di situ gitu. Kayak orang bangun tidur gimana sih? Kalau kata orang Sunda belum ngumpul pengajian, jadi badannya bangun tapi pikirannya belum zrup gitu, belum ngumpul semua. Jadi badannya badan bekerja, tangannya motongin bawang, motongin apa gitu, masak atau mengerjakan sesuatu. Tapi soulnya tuh nggak ada. Nah ini kalau kita rasain kawan-kawan, ini perlu kita sadarin, perlu kita waspadai. Kalau dibiarkan ini ada sesuatu yang akan terjadi. Nah maka coba nih, nah, kelelahan jiwa itu bukan tanda kelemahan kawan-kawan. Tapi tanda bahwa engkau telah terlalu lama berjuang tanpa jeda. Nah, ini jeda ini penting. Kenapa lelah itu muncul? Sampai rasanya hidupnya mau ngapain sih? Apa sih yang dikejar? Kok kerja sampai segitunya? Mau nyari apa sih gitu ya? Pernah nggak sih kawan-kawan menjeda diri gitu? Yang saya lakukan capek-capek kayak gini, mau nyari apa? Mau ngejar apa? Apa yang dituju? Mau jalannya kemana? Kok sampai rasanya, meskipun yang dituju baik misalnya ya, misalnya kawan-kawan kita berbicara idealis misalnya.
Meskipun yang kita tuju suatu kebaikan, misalnya ya, targetnya kebaikan. Terus bagaimana cara kita meraihnya, mendapatnya? Dan kalau bahan bakarnya atau misalnya energinya itu dari sesuatu yang tidak pas, itu biasanya kita akan terjebak pada perjuangan yang tanpa jeda. Misalnya gini, misalnya orang yang berkecimpung dalam dunia kebaikan atau misalnya sosial lah gitu ya, bahkan kebaikan untuk orang lain. Nah, coba kita cek kalau misalnya kita perjuangan itu dilakukan terus-menerus tanpa jeda, itu lama-lama bisa aus juga. Kalau bahan bakarnya atau energinya bukan dari bahan bakar yang tepat, itu kita bisa capek juga. Hati-hati nih kawan-kawan. Jangan sampai kita jadi toxic productivity juga. Apalagi kalau misalnya energinya dari energi yang tidak baik. Misal, Anda diremehkan sama keluarga besar. Misalnya ya. Contoh nih, misalnya Bu Risa Caca ya. Bacanya Caca benar ya? Apa Kaca? Apa Kakak? Ya itulah Bu Risa. Contoh, Bu Risa diremehkan sama keluarga besar. Alah, si Risa bisa apa sih dia? Orang kayak gitu juga. Pokoknya direndahkan, diremehkan sama keluarga besar misal. Terus Bu Risa, ada sesuatu yang dirasakan kan? Sembarangan ngomong. Dia belum tahu siapa saya. Awas aja nih. Saya mau tunjukin sama mereka. Kalau saya nggak seperti yang mereka bilang. Oh, Masya Allah saya belum lupa nyalain apa namanya? Charger HP, laptop. Nah, Bu Risa ini di dalam hatinya muncul rasa nggak nyaman, nggak enak, ngerasa direndahkan, diremehkan, bener nggak? Akhirnya berangkat dari rasa, katakanlah taruh emosi negatif ya, misalnya, meskipun emosi itu nggak ada yang positif negatif, ini saya perlu ini dulu. Taruhlah Bu Risa itu bergerak dari emosi negatif, rasa dendam, marah, kesel, jengkel karena direndahin sama keluarga. Lihat aja nih, saya mau tunjukin kalau saya nggak seperti yang mereka bilang. Atau dibandingkan sama ibu bapaknya, dibandingin sama kakak-kakak adiknya. Lihat aja, aku bisa lebih dari kakak aku, dari adik aku. Kemudian muncul energi kan, untuk membuktikan bahwa Bu Risa ini hebat, kuat, nggak serendah yang dikatakan keluarganya. Gitu. Lalu beliau berjuang, berusaha, bangkit, dan sebagainya. Berhasil memang. Misalnya, sampai di titik hebat lah katakan. Tapi kira-kira, sepintas memang berhasil, betul nggak? Tapi kalau kita runut dari perjalanannya, bahwa beliau tumbuh di atas energi yang tidak baik, maka keberhasilannya itu hanya akan membuat dia semakin lelah. Karena kenapa? Bisa jadi proses selama perjuangannya beliau nggak ada jeda. Yang dipikirannya hanyalah satu, membuktikan bahwa omongan keluarganya nggak bener. Nah ini hati-hati. Bisa bikin chaos, habis energi, cepat ngedrop. Karena kenapa? Tumbuhnya dari energi yang nggak baik. Prestasinya tercapai, impiannya terwujud, tapi jiwanya itu, wih, kalau orang bertumbuh dari rasa dendam, rasa sakit, hmm, itu gak akan benar kawan-kawan. Meskipun mimpinya tercapai, terwujud gitu ya, orang yang merendahkan beliau selama ini terbelalak, ternyata Bu Risa sekeren itu ya. Nah, itu tetap aja. Kalau kita cek ke dalam diri Bu Risa itu jiwanya dalamnya itu seperti mengalami apa ya, satu kelelahan yang tidak terlihat. Dia akan berusaha tampak harus selalu kuat karena seumur hidupnya akan digunakan untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa aku hebat, aku nggak serendah yang kalian bilang. Oh itu kebayang ya? Kebayang gak sih kalau kalau kita bertumbuh, berproses dari energi yang gak baik, yang tidak tepat. Dan bisa jadi manusia itu banyak yang kayak gini sekarang. Dia meraih sesuatu, menggapai sesuatu, tapi energinya nggak pas. Ini hanya akan membuat kelelahan jiwa yang teramat sangat dan gak ada ujungnya. Kalau spirit itu masih ada di dalam dirinya.
Nah, ini waspada kawan-kawan ya. Karena kita hidup bukan untuk sesuatu yang tepat, tapi untuk membuktikan sama orang lain. Sebenarnya orang lain yang ngomong jelek sama kita tuh butuh nggak pembuktian kita? Nggak butuh. Kita aja yang karena ego kita ingin menunjukkan sesuatu. Benar nggak sih? Nah, maka ini perlu kita sadarin kawan-kawan. Jangan-jangan yang bikin kita selama ini lelah, capek, mungkin kita bergerak dari energi yang tidak pas. Sehingga kelelahan jiwa itu muncul. Karena yang dikejar, yang dicari, itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Ya, bismillah istirahatnya ke Baitullah. Hayo, insya Allah amin. Saya doain. Tahun ini semuanya bisa umroh. Kita bareng semuanya ya nih. 425 orang di Meaningful Ways. Amin. So, kalau kita sadarin ini yang terjadi dalam diri kita, yuk jeda dulu sebentar. Jeda itu nggak perlu lama. Sebentar aja buat menyadari bahwa energi yang saya bawa ini udah bener apa belum? Energi yang saya di dalam diri saya ini sudah mengantarkan saya ke tujuan yang sebenarnya apa belum? Kalau energi motornya, boosternya salah, kalaupun tujuannya benar, kita akan capek. Cek lagi kawan-kawan. Ya, gitu kawan-kawan. Coba kita renungkan dulu sejenak. Namanya jeda itu kan gak usah lama-lama ya, sebentar aja. Meskipun 1 detik bahkan tek, kita menyadari bahwa oh iya, saya melakukan ini karena dorongan energi yang belum tepat. Nah, kalau sudah menyadari itu, insya Allah nih kita akan mulai proses perjalanan hidup kita yang insya Allah lebih baik lagi. Nah, karena kalau enggak, kelelahan batin kita ini, kelelahan jiwa kita, kalau terus-terusan terjadi ya, tidak dijeda, akan muncul yang namanya burnout. Burnout itu apa sih? Sesuatu yang apa ya? Beda sama stres. Kalau stres itu dia pusing, capek gitu ya, lelah, tapi dia masih punya energi. Tapi kalau udah burnout, stresnya itu kayak udah nggak punya energi buat apa ya? Ya udah kayak udah nggak punya energi aja gitu. Maka perlu kita sadarin kawan-kawan ya. Kalau udah sampai di titik burnout, stres terus udah nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain lagi, wah ini bahaya juga gitu. Maka perlu kita cek. Ini ada nggak di dalam diri kita? Kita ngerasain ini nggak? Ya, kita coba urain satu-satu. Kenapa sih kita bisa burnout? Nah, yang pertama itu karena tuntutan multitasking. Wah, ini nih yang banyak dilakukan para ibu biasanya. Itu merasa banyak hal harus dikerjakan semua sekaligus. Kita berpikir bahwa mengerjakan beberapa hal sekaligus itu bisa mempercepat. Kalau kita berpikir ngerjain satu-satu itu lama, memakan waktu, gak akan keburu. Akhirnya kita terbiasa multitasking. Selesai nggak pekerjaan? Selesai. Tapi muncul kemudian beberapa pertanyaan. Ketika kita sering atau terbiasa multitasking, bagaimana dengan hasil pekerjaannya satu? Karena kita nggak fokus, maka hampir bisa dipastikan yang multitasking itu ada yang keteteran. Benar nggak? Yang kedua, kalaupun pekerjaannya hasilnya bagus, baik, tapi bagaimana dengan kondisi diri kita? Orang yang mengerjakan satu-satu dengan orang yang mengerjakan 5 hal sekaligus, kira-kira lebih cepat capek yang mana? Tentu yang multitasking ya nggak? Itu bakalan cepet capek, baik itu pikirannya maupun fisiknya. Kalau terbiasa kita capek setiap hari kayak gitu, nah itu rentan membuat kita jadi burnout. Nah, apalagi mama-mama nih. Contoh pagi-pagi ketika nyiapin anak sekolah. Oh, sekarang lagi libur lah ya, rada aman. Tapi kalau udah mulai masuk sekolah, apalagi nanti tuh awal tahun ajaran baru, hari pertama masuk sekolah, karena sudah terbiasa liburan, santai kan. Tiba-tiba hari Senin pertama masuk sekolah, wah itu lihat kebayangkan ya.
kita akan konsernya kayak apa. Nah, maka muncul lagi tuh habit-habit multitaskingnya kita. Kemudian karena sering multitasking, akhirnya kita akan lebih rentan ngerasain capek. Karena kenapa? Ya semua bekerja ya, otak yang mikir, tangan bekerja, udah gitu tangannya juga mengerjakan beberapa hal. Sambil ini, sambil itu, sambil segala macem. Akhirnya karena keriuhan yang ada di pikiran kita merasa bahwa 24 jam itu kurang sehari. Kalau kawan-kawan sudah sampai di titik, aduh ini kerjaan banyak banget, nggak beres-beres, nggak selesai-selesai, kayaknya 24 jam itu kurang deh. Cek. Berarti ada yang perlu kita benahi di sini. Karena Allah itu udah ngasih kita semua waktu 24 jam sama. Ada nggak di sini yang satu harinya 25 jam atau 24 jam setengah lah? Nggak ada ya nggak? Mau Anda dokter, mau Anda polisi, mau Anda pemadam kebakaran, mau Anda presiden, mau Anda bayi, itu semuanya sama dikasih sama Allah 24/7. Kalau Allah udah ngasih segitu berarti semuanya cukup, pas. Kalau ada perasaan, aduh kayaknya kurang waktunya, berarti kita udah eh, ada di titik ini nih kawan-kawan, bisa jadi nih. Karena sering multitasking. Sehingga pekerjaan itu keteter dan aduh ini belum, itu belum, itu belum. Akhirnya di pikiran kita riuh, heboh, capek, gitu ya kawan-kawan. Terus yang kedua, kurang me time. Nah, me time itu bukan berarti kita ke salon ya, nonton, terus ke gunung, ke pantai. Itu mah piknik ya. Boleh ke pantai, tapi kita bertemu dengan diri kita. Maksudnya me time itu ya dengan diri kita. Bertemu dengan diri itu gimana? Ya tempatnya boleh dimanapun. Kalau Anda senang ke gunung, silahkan ke gunung. Tapi bukan berarti ke gunung itu kita yang ujung-ujungnya jadi piknik ya. Akhirnya malah bukan me time. Tapi me time itu bisa dimanapun, nggak harus ke pantai atau ke gunung. Me time itu momen pentingnya adalah ketika kita menemui diri kita, menanyakan apa yang kita rasakan, bukan mengabaikan. Selama ini kan kita seringnya mengabaikan ya, ketika kita kesel sama seseorang, ah udahlah daripada ngomong malah ribut. Itu kan dipendam tuh. Nah itu kalau tidak ditemui, nanti lama-lama endapannya banyak bertumpuk, lama-lama penuh. Maka me time ini adalah momen untuk menemui diri sendiri, menemukan, menanyakan apa-apa yang mungkin sedang dirasakan, memperhatikan perasaan yang sedang hadir. Karena selama ini kan seharian tuh seringkali kita mengabaikan ya, mengabaikan apa yang kita rasakan. Misalnya nih, misalnya contoh saya sekarang kan lagi Zoom. Sebetulnya misalnya saya lagi sedih misal, saya kan simpan dulu ya nggak? Mana mungkin saya ketika lagi Zoom ini saya curhat, kawan-kawan tahu nggak gitu ya? Itu kan menyampaikan sesuatu yang ada dalam diri saya. Sehingga saya simpan dulu. Ketika saya Zoom, saya simpan. Terus seharian, misalnya saya sama anak-anak, saya simpan juga. Betul nggak? Terus dengan aktivitas yang lain, sehari ini sampai sore, sampai malam, itu kan saya simpan nih. Maka kalau saya simpan terus, kesedihan itu akan mengendap, bukan hilang. Jadi ketika kita tidak menemui kesedihan, kesedihan itu tetap ada. Ketika kita mengabaikan kesedihan, kesedihan tetap ada, bukan hilang. Maka misalnya ketika saya punya waktu buat me time, ya kapanpun, itu saya coba menyapa kesedihan, diberikan ruang. Oh Ambar, kamu lagi sedih ya. Apa yang bikin kamu sedih? Itu kan kita lihat ke dalam diri. Apa yang bikin kita sedih? Izinkan aja kita sedih, kan kita manusia ya. Sehingga kita memberikan ruang, oh saya juga manusia, saya boleh sedih. Maka setelah kita tahu kenapa kita sedih, sedihnya akan hilang. Nah itu baru. Tapi kalau kita biarkan, nggak disapa kayak gitu, itu mengendap. Kebayang berapa tahun kita sama ini sering menekan, menahan, memendam.
Maka kalau udah penuh biasanya suka tumpah-tumpah, jubel-jubel. Efeknya apa? Anda tiba-tiba rasanya pengen nangis, kayak pengen eh, sedih yang gimana gitu. Tiba-tiba pengen nangis, atau air mata tiba-tiba keluar, padahal nggak ada kejadian yang bikin kita sedih. Itu pertanda bahwa kantong emosinya sudah penuh. Atau tiba-tiba Anda senggol bacok, marah sedikit langsung jeger gitu ya. Kesalahan anak sedikit, diomelinnya berlebihan. Pasangan punya salah sedikit, responnya berlebihan. Itu karena apa? Wadah emosinya sudah menumpuk. Gitu. Pengen pulang ke surga bun, insya Allah kita bareng-bareng ya, kita semua menuju ke sana. Nah itu kawan-kawan, maka me time ini hal kecil, hal sederhana, hal kecil banget me time itu, hal sederhana banget. Tapi jarang orang yang mau meluangkan buat me time ini. Kapanpun waktu terbaik me time, kapanpun Anda punya waktu buat me time. Nggak harus lama, nggak harus berjam-jam. Bahkan Anda nggak harus pergi ke semedi ke gunung apa gitu ya, nggak usah. Di rumah juga bisa dan sebentar pun bisa. Poinnya apa me time itu? Menyadari apa yang lagi kita rasain, itu aja. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa kita kupas khusus tentang me time. Oh iya, kemarin kan udah di-spill juga Kang Reza ya. Ada apa namanya e-course-nya juga tentang me time. Insya Allah sebentar lagi rilis ya, on proses. Kemudian yang ketiga, perfeksionisme dan tekanan menjadi ideal. Wah, ini juga nih berat. Perfeksionisme itu bagus nggak sih kawan-kawan? Sepintas mungkin bagus ya, perfeksionisme itu. Sepintas mungkin keren, sepintas mungkin hebat. Tapi sebenarnya bisa jadi perfeksionisme ini adalah justru sebagai penyakit kawan-kawan. Karena kenapa? Mengejar kesempurnaan itu melelahkan, lelah banget. Dan bisa jadi ini yang bikin kita semakin lelah, semakin chaos, semakin bocor energi. Nanti deh kita akan kupas ya, khusus perfeksionisme. PR nih, Babila catat. Sama tadi me time, perfeksionisme buat buat nanti di bulan-bulan berikutnya insya Allah. Dan tekanan menjadi ideal. Wah ini juga nih capek nih. Stigma dari masyarakat. Jadi perempuan, jadi ibu, misalnya ibu baru melahirkan harus pakai ASI misalnya. Semakin stres asinya nggak keluar. Memutuskan ngasih sufor misalnya. Ketika ngasih sufor, ada lagi yang komentarin. Wih, itu anak manusia apa anak sapi? Wah, segala macam dikomentarin terus. Ya, itu kan komentar netizen tuh nggak berhenti-berhenti ya. Akan ada terus gitu. Dan tekanan-tekanan itu juga bisa bikin kita capek. Tuntutan dari orang tua, tuntutan dari mertua. Wah, itu juga bikin kita stres. Terus tuntutan dari, wah segala macam. Harus begini, harus begitu. Itu ya kawan-kawan. Itu juga bikin lelah. Kalau kita kurang bisa menyikapi ini semua, maka ini rentan akan membuat kita jadi burnout. Gitu. Kita pengennya begini, tapi orang lain nggak sependapat, nggak ngerti. Ya, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Waduh iya, netizen itu kan komentarinnya, jangankan kita salah, kita benar aja ada yang komentarin. Gitu kawan-kawannya nggak sih? Jadi komentar netizen itu akan selalu ada. Makanya tuntutan perfeksionisme dan tekanan jadi ideal itu juga kalau kita nggak benar menyikapinya ini bisa jadi penyebab burnout dalam diri kita. Ditambah lagi kita sudah mau sering multitasking, nggak ada waktu buat me time, dengerin omongan orang. Wah, ini lengkap sudah. Ini kawan-kawan ada nggak nih tiga hal ini? Salah satu atau bahkan mungkin tiga-tiganya. Nah, kalau iya, kalau ada, ini penyebab kita jadi burnout. Kita jadi kehilangan energi. Kita kehilangan tenaga buat ya menjadi diri kita. Gitu kan kan. Dua bun kurang me time ada bun ya.
Ini kita coba refleksi ke dalam diri kita. Mana nih yang ada di dalam diri kita? Gitu ya. Nah, merawat diri bukanlah kemewahan kawan-kawan, tapi kebutuhan. Diri kita perlu dirawat nggak? Selama ini kita sudah belum merawat diri kita. Apa yang dirawat? Fisiknya aja, kita beli skincare, rajin ke salon, rajin dimasas, dilulur, krim bat, manicure, pedicure, apalagi perawatan diri lainnya. Dan kadang gitu ya banyak orang yang lupa fokus untuk merawat keseluruhan dirinya. Yang dirawat banyak fisiknya aja. Kita ngecek eh, makanan yang dimasukin gitu ya. Tentang makanan aja gitu ya. Kita juga kadang lupa gitu. Bukan hanya tentang nutrisi baik yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi kalau lebih jauh gitu ya, bukan hanya fisik, emosi, bahkan spiritual juga kita rawat nih diri kita. Misalnya nih, ketika kita makan makanan baik, bukannya sekedar makan baik. Kalau lebih jauhnya lagi kita tarik, ini makanannya halal apa haram? Oh itu tuh udah panjang lagi tuh. Ya. Ketika kita membahas makanan, oh ini nutrisi baik. Oh ini bebas kolesterol, oh bebas gula. Itu sudah baik. Akan tetapi mari kita lanjutkan ke level berikutnya. Kita makan dalam rangka memenuhi kebutuhan tubuh atau makannya secara emosional. Makan emosional tuh gimana? Lagi stres, jajan, makan, seblak, segala macam, ngebaso. Bukannya nggak boleh ngebaso, silakan ngebaso. Tapi cek lagi bahan bakarnya nih. Kita makannya karena emosional apa karena apa? Ini kita belum belum ke spiritual ya. Kita masih emosional dulu. Kan biasanya perempuan tuh ya, stres, galau, makan coklat. Katanya gitu ya. Ya bukan berarti nggak boleh, silahkan. Tapi lihat energinya, bahan bakarnya kita makan makanan itu karena apa? Kalau karena pelarian, kalau karena pengalihan, kalau karena ingin merasakan manis dari pahitnya hidup, nah itu cek. Ya, stres dikit makan jajan, stres kuliner. Bukan gak boleh kulinernya, boleh kuliner. Tapi bahan bakarnya karena apa? Kalau Anda kulinerannya gara-gara emosional, pelarian dari emosional, nah itu ya. Meskipun makanan yang dimakan itu makanan sehat, nah itu bisa jadi metabolisme tubuh juga memproduksinya jadi berbeda gitu. Nanti kita akan terbiasa merecalling untuk nyari makanan-makanan itu buat apa? Buat memunculkan hormon-hormon yang bikin kita tenang dalam waktu sesaat gitu ya. Oh, ini kan juga ngeri juga. Itu masih emosional. Belum lagi ke spiritual. Makanan ini halal atau haram? Wah, itu lebih dalam lagi nanti. Cara mendapatkannya gimana? Memakan makanan yang haknya atau bukan? Jangan-jangan ada makanan yang tidak halal yang masuk ke tubuh kita. Sehingga rasanya tubuh kita sulit pulih. Ini kan bisa jadi. Atau mungkin anak-anak kita dikasih makanan-makanan yang dari harta yang tidak halal. Sehingga dia sulit dinasehati. Nah, itu kan juga jadi panjang tuh urusannya. Ya nggak kawan-kawan? Karena itu ya ketika tubuh seseorang dimasukin makanan-makanan yang tidak halal, itu biasanya nasihat-nasihat itu susah masuk. Siapapun, baik itu diri kita. Jadi ibarat kayak gini, kayak ceret panas gitu ya, dimasukin air, tetesin air, gitu langsung menguap. Maka perlu kita cek. Jadi makanan ini bukan hanya baik atau tidak, tapi yang lebih penting halal atau tidak gitu. Bahkan kan yang diutamakan justru halalan, ya, baru toyiban gitu. Panjang lagi. Nanti kalau bahas tentang makanan, nutrisi, kita juga di Meaningful Ways ada kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang baru bergabung di sini kita setiap hari insya Allah ada kelas-kelas yang bermanfaat banget membahas juga tentang makanan, nutrisi, kesehatan ya, bahkan juga herbal dan segala macam. Insya Allah lengkap lah di sini kawan-kawan ya. Berkahnya buat kawan-kawan Meaningful Ways yang udah mau ngurusin umat lewat teknologi ya insya Allah kita jagain bareng-bareng. Nah jadi merawat diri ini kawan-kawan bukan kemewahan tapi kebutuhan. So kalau kita menganggap diri kita butuh untuk merawat diri maka kita akan mementingkan meluangkan waktu untuk merawat diri.
Karena tekanan pahit pengennya makan yang manis-manis. Yes, nah itu dia pelarian tuh namanya. Jadi ketika hidup kita rasanya pahit gitu ya. Biasanya kan alam bawah sadar kita itu pengen mengisi dengan yang manis-manis. Ya enggak, sedangkan yang manis-manis itu belum tentu baik. Wajah yang manis hati-hati. Oh enggak itu ya. Jadi tersimpan bahaya di balik si manis itu. Nah ini kalau belajar tentang si manis-manis sama Dokter Gustaf ya, biasanya beliau sering ngebahas gula tuh. Banyak kawan-kawan meaningful ways yang sudah mulai beranjak meninggalkan gula pasir. Wah jadi panjang kemana-mana bahasannya. Tapi it's okay, ini kita juga pembahasan yang komprehensif ya. Kita nggak bisa ngebahas satu titik aja, satu sisi aja. Nah sehingga ketika di dalam diri kita ada kepahitan, memang alam bawah sadarnya pengen jadi yang manis. Yang jiwanya kosong, hampa, itu alam bawah sadarnya menuruh kita buat mengisi. Ada yang mengisinya dengan makan, ada yang mengisinya dengan belanja, ya enggak? Jadi kalau kawan-kawan misalnya lagi stres dikit belanja gitu ya, atau ternyata barang yang dibeli itu barang yang bukan dibutuhkan. Karena lucu, misalnya, ih lucu gitu. Kalau lucu itu ketawa, bukan dibeli. Ya. Biasanya kan kita meleng dikit transaksi berhasil gitu ya. Stres dikit belanja, belanja, belanja. Itu hati-hati juga. Bisa jadi salah satu ciri kita punya trauma finansial, trauma yang lain-lain. Wah, ini pembahasannya juga jadi meluas lagi. So, kalau itu yang kawan-kawan rasakan, maka kita perlu merawat diri dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Bukan hanya fisik kita yang perlu dirawat, tapi juga di dalam diri kita, jiwa kita, batin kita. Karena kalau fisik itu sebetulnya cantik itu bisa terpancar juga kalau dalam dirinya udah clear gitu ya. Kan kalau fisik mah udah memang begini adanya ya. Wajah saya memang segini aja adanya udah ya. Mau gimana gimana pun ya maksimal udah segini udah. Nggak bisa gimana gimana lagi ya. Paling kalau mau operasi plastik gitu kan. Tapi ya buat apalah gitu. Tapi kecantikan itu terpancar juga dari eh, pulihnya luka di dalam. Nah, yang perlu dirawat di dalam insya Allah terpancar keluar. Namanya inner beauty gitu. Kan ada orang yang cantik fisiknya, tapi kelihatannya nggak enak dilihat gitu. Karena kelihatan juteknya, kelihatan banyak kerutan luka batinnya gitu ya. Itu nggak bisa ditutupin juga. Nah, itu kawan-kawan ya. So, kita rawat apa yang ada di dalam diri kita, baik fisik, batin, jiwa kita semuanya kita rawat. Pikiran juga kita rawat. Penting loh merawat pikiran juga. Karena pikiran juga bisa mempengaruhi tindakan kita. So, mari kita lebih aware lagi sama diri kita. Nah, latihan gratitude ya. Misalnya apa? Catat 3 hal positif setiap hari. Sehingga yang kita fokuskan itu apa yang sudah kita eh, apa ya? Kebaikan apa, hal positif apa yang kita lakukan atau yang ada dalam diri kita. Sehingga hmm, yang penuh itu bukan sama negatifnya. Karena yang bikin capek itu kan hidupku tuh kurang, jelek, salah terus ya. Sehingga rasanya kita akan menjadi menyalahkan diri sendiri, menyudutkan diri sendiri, marah sama diri sendiri. Wah, itu juga kurang baik tuh energinya. Nanti sulit bertumbuh kalau kayak gitu. Ini latihan gratitude-nya. Nah, ini seperti doanya Nabi Musa, kawan-kawan. Ketika mungkin hati kita sempit, sesak, terus kita mau menyampaikan sesuatu juga bingung, takut malah jadi ribut, mending dipilih dipendam aja daripada bertengkar misalnya ya. Atau hal-hal apapun yang bikin dada Anda sesak. Kan setiap kita nih punya apa ya, punya beban masing-masing yang mungkin kita sendiri yang tahu. Mungkin kita punya suatu kesalahan, satu dosa apa yang nggak pengen kita ulangi, tapi kita lakukan terus. Atau misalnya kita kesel sama pasangan yang kita pengen mengubahnya, tapi rasanya adalah ini keluh buat menyampaikan kalau itu salah, kalau itu caranya nggak bener. Tapi kan kita tahu bahwa laki-laki tuh nggak suka dinasehatin. Ya gimana? Itu sesak dan itu bergemuruh di dalam diri kita. Ya nggak? Karena apalagi suami gitu ya, laki-laki tuh paling nggak suka diajarin, digurui itu paling nggak suka. Karena kalau dinasehatin tuh lama-lama ujungnya pasti jadi ribut. Itu kan jadi satu gemuruh tersendiri. Maka bagaimana kita mengelola? Kita perlu punya seni nih mengelola
apa yang ada di dalam diri kita. Semua kegemuruhan, keriuhan, gejolak di dalam kalbu kita itu perlu kita kelola dengan baik. Sama anak, nasihatin berkali-kali kok dia nggak berubah-berubah. Kesel, jengkel, ya Allah, harus nasihatin pakai bahasa apa lagi sih ya Allah, kok anakku nggak berubah-berubah. Saya udah ngasih tahu begini berulang kali dengan semua bahasa di dunia ini, gitu ya. Kok dia nggak mau berubah, harus pakai ngomong bahasa apa lagi ya Allah, biar dia ngerti. Orang tua punya keluhan apa kita sama orang tua? Kenapa ya? Sama mertua, sama menantu misalnya ya. Siapapun orang-orang yang bikin kita jadi di sini tuh ganjel gitu. Semua keruwetan yang jadi beban kita, yang menumpuk, yang kita nggak tahu mau mengurainya dari mana, nggak tahu ngomongnya gimana. Nabi Musa juga kita tahu ya kisah beliau yang Masya Allah fenomenal gitu. Yang beliau itu keadaannya lemah banget dari kecil sampai gede itu kondisinya dalam tanda kutip lemah sekali. Ya, sudahlah dilarung ke sungai, ya enggak? Terus hidup dalam keadaan yang begitu gitu ya. Waktu kecil juga beliau lidahnya kelu, apa namanya? Balelol kalau kata orang Sunda, cadel ya. Karena kenapa? Makan bara. Anak kecil makan bara, satu masukin ke mulut. Jadi ketika bicara tuh gitu ya. Jadi apa sih namanya? Balelol gitulah. Sehingga kalau bicara tuh nggak jelas. Ya. Tapi beliau dikasih amanah besar sama Allah buat berdakwah sama kaum yang kuat, yang paling berkuasa, ya. Kaum yang luar biasa, kekuatannya luas, bahkan terkuat mungkin pada saat itu. Sedangkan kondisi Nabi Musa tuh lemah banget. Harta nggak ada, sedangkan lawannya itu hartanya di mana-mana. Untuk kekuasaan Nabi Musa nggak punya, sedangkan lawannya saat itu adalah yang paling berkuasa. Terus tiba-tiba diperintahkan oleh Allah buat berdakwah ke sosok yang paling kuat itu. Kira-kira gimana? Waduh, jiper nggak tuh? Ya, Balelo tuh cadel betul, Bu Yesi hatur nuhun ya. Sudah menjadi translator saya. Jadi, pesan apa yang ingin disampaikan dalam kisah Nabi Musa? Bahwa Nabi Musa itu katakanlah lemah secara apa ya? Sepintas gitu. Fisiknya lemah, terus ya kondisinya juga lemah. Lawannya perkasa banget, kuat banget. Tapi Allah perintahkan beliau buat berdakwah ke orang terkuat saat itu. Wah, coba kira-kira secara logika bisa nggak? Nggak mungkin. Ya, makanya sampai Nabi Musa tuh sempat nolak, nggak mungkin, jangan saya, jangan saya, jangan saya ya Allah. Wah, itu luar biasa nih. Karena kenapa? Ya musuhnya kuat. Kita juga kan sering dihadapkan sama kondisi seolah-olah seperti kita juga ada di posisi Nabi Musa yang kita nggak bisa apa-apa, kayaknya nih susah nih mengubah keadaan. Dengan segala benang kusut yang ada di pikiran kita ya. Beresin harus dari mana ini ya Allah. Maka salah satu doa yang bikin kita lapang dadanya, Robbi syrahli sodri. Ya, jadi biar dadanya minta dilapangkan dulu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, lapangkanlah. Jadi biar lapang dulu. Jadi kalau hati kita sudah lapang, sudah luas gitu ya buat menerima apa-apa yang Allah titipkan, itu poin penting yang pertama perlu kita apa ya, ada dalam diri kita. Baru kalau sudah lapang dadanya, hatinya bisa menerima, maka nanti akan dimudahkan. Wa yassirli, mudahkan urusanku, dan nanti mudah. Nanti jadi gampang aja diberesin. Tapi kalau hatinya kemerungsung, rasanya ini nggak akan jadi mudah. Semuanya akan jadi terasa berat. Maka kuncinya di depan nih. Sudurnya, dadanya, lapang dulu. Kalau udah lapang,
nanti akan kebuka tuh pintu yang lainnya. Nanti dimudahkan urusannya. Kalau sudah dimudahkan urusannya, jadi dimudahkan juga lisannya. Walau udah tamil lisani. Lisan kita ini jadi dibimbing sama Allah buat menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Jadi kuncinya itu dari sini kawan-kawan. Sudur kita ini perlu lapang, tenang, ya. Sehingga nanti urusan jadi mudah, ucapan kita juga lancar dan mudah dipahami. Dan kalimat kita ini gampang dipahami sama orang lain. Misalnya kita kesel nih, pengen nyampein sesuatu sama siapa biasanya kalau suami istri mah sama pasangan ya, yang sering banyak ganjelan gitu ya. Maka semakin kita kesel, semakin kita jengkel, ih, nggak bisa-bisa hal kecil aja. Itu bisa jadi bahkan mungkin seumur hidup itu orang akan nyimpen anduk di situ. Kalau kita sudurnya nggak lapang, baru selesai beres-beres, set ngeliat ke kasur. Nah, sudurnya sempit, kesananya udah ketutup tuh. Urusannya jadi berat, lisannya akan jadi kaku, dan orang yang diajak bicara nggak ngerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu udah kunci nih. Ayat ini tuh kayak udah pola. So yang perlu diubah itu bukan tentang tata bahasanya, lisannya keluar gimana, cara bicara. Bukan, itu tuh poin ke nomor berapa? Nomor 3 kalau di sini. Poin pertamanya kuncinya itu. Robbi syrahli sodri. Lapangkan dulu dadaku ya Allah. Kalau udah lapang nanti mudah. Nanti lisan kita dipahami. Nanti dia mengerti apa yang kita sampaikan. Karena kalau kata Allah belum dia mengerti apa yang kita sampaikan gak akan ngerti. Kita mau pakai bahasa sepuitis apapun, sebagus, seindah apapun. Kalau kata Allah belum dikasih paham, gak akan paham. Mas bisa nggak sih nyimpen anduk tuh jangan di kasur, misalnya gitu ya. Itu tuh kalimat sederhana sebenarnya. Yang yang otaknya tuh pasti ngerti. Ya, cuman ya begitulah. Semakin kita sempit sama anduk basah itu, semakin hati kita sakit, terpuruk, enek sama anduk basah itu, kesananya akan susah. Gitu kawan-kawan. Ya, dan ini yang sering kali kita lupa gitu. Yang perlu kita upayakan itu dada yang lapang, bukan bagaimana dia mengerti dengan bahasa kita. Ini kan akan semakin bikin lelah jiwa kita ya. Kita akan semakin bocor energi karena ingin membuat dia paham. Yang lebih jauh lagi, ingin buat dia berubah. Padahal yang mampu mengubah manusia seseorang itu bukan lisan kita, bukan siapapun, tapi Allah. Maka lapang hati ini ketika dia belum berubah, ketika dia masih nyimpan handuk basah, oke, Allah belum kasih dia paham. Lapang tuh. Nanti urusannya semua Allah mudahin. Coba ini aja kuncinya satu. Lapang apa enggak kita nerima ini semua? Ya, coba deh kalau kita resapi tentang Quran surat ini aja dalam banget nih. Karena Nabi Musa tuh apa ya kisah yang paling ya juga banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ya enggak banyaklah kisah-kisah beliau yang bisa jadi sebenarnya kita banget gitu ya. Karena ya beliau itu kan punya apa ya banyak keistimewaan lah. Nah, kemudian nih tentang self kindness versus self judgment. Nah, ini juga perlu kita eh, apa pelajari. Ini konsep teorinya Dr. Kristin Neff. Ya. Jadi beliau itu seorang pionir dalam penelitian bidang self compassion ya, ulas asih sama diri. Jadi ada perbedaan antara self kindness, kebaikan pada diri sendiri, dengan self judgment, menghakimi diri sendiri. Ini ada dua pola respon utama manusia, kawan-kawan, di saat menghadapi penderitaan, kegagalan atau ketidaksempurnaan. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi beda antara self kindness dengan self judgment. Kita yang mana selama ini? Atau bisa jadi mungkin selama ini kita self judgment, mengkritik diri secara keras. Aku ibu yang gagal, ya. Aku ibu yang payah.
Ibu yang lain bisa kayak gitu, kenapa aku enggak? Akhirnya menyudutkan diri sendiri. Dampak negatifnya apa? Oh, itu memicu kecemasan, depresi, dan bahkan burnout. Itu menciptakan lingkaran syaiton, Bu. Semakin dihakimi, semakin lelah jiwanya. Semakin lelah jiwanya, semakin mudah menghakimi diri. Semakin sering menghakimi diri, semakin lelah. Gitu aja terus. Udah beres-beres. Sampai Ultraman jadi Ultra Flu. Gitu kan, kan ya. Terus siklusnya nggak berhenti-berhenti. Terus menyudutkan diri. Ketika misalnya seorang ibu nih anaknya sakit. Aduh aku nggak becus jagain anak. Ibu yang lain pasti lebih perhatian. Gak kayak aku. Wah, itu kan tajam banget tuh sama diri. Kita kadang kalau ngomong sama orang tuh pelan-pelan, ngejaga perasaan orang. Tapi giliran bicara sama diri sendiri, wah itu kadang tajam banget ya. Kadang kalau ngobrol sama orang, saya sering baca di Instagram ya, ketika ada satu kejadian tuh ada yang bertanya netizen komentar, ini itu gimana? Dalam kurung bertanya dengan nada lembut tuh, sampai sampai ada keterangannya bicara dengan nada lembut gitu ya. Tapi sama diri sendiri tuh tajam banget. Ya enggak? Kita sama orang tuh biar orang lain nggak salah paham sama kita. Kita sampai pakai keterangan kan lagi ramai sekarang ya. Bicara dengan ada apa gitu ya. Tapi sama diri sendiri. Bicara dengan nada, oh, dengan nada pedang Umar bin Khattab misalnya. Tajam banget gitu. Gitu kawan-kawan ya. Nah cek. Kita jangan-jangan selama ini ada di kategori self judgment. Saya payah. Mereka aja bisa, ibu-ibu yang lain juga bisa. Kok kamu payah sih? Oh itu nggak ngasih kesempatan sama diri buat apa ya? Merasakan jadi manusia gitu ya. Jadi maka kita beranjak ke self kindness ya, belas kasih sama diri. Jadi kita memperlakukan diri sendiri ini seperti sahabat yang sedang sedih. Mengakui kalau susah, lelah, itu bagian dari manusiawi. Dan juga menggunakan bahasa yang lembut sama diri. Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Itu efek positifnya apa? Mengurangi stres dan itu meningkatkan resilien. Jadi punya tahan mental, punya daya lenting yang lebih kuat lagi. Dan ini bisa membantu pemulihan ketika kita burn out lebih cepat. Jadi kalau tadi ketika anak sakit itu dia ngejudge begitu ya, sekarang ketika misalnya anak sakit ini, aku sedih anakku sakit, akui kita sedih, aku sedih anakku sakit dan aku sudah berusaha merawatnya. Insya Allah, Allah akan ngasih kesembuhan. Itu kan beda antara saya payah, saya nggak bisa ngejaga anak. Itu kan menghakimi diri sendiri itu tajam tuh. Setiap ibu pasti sedih kan lihat anaknya sakit. Maka akui kesedihan itu memang ada. Itu berbelas kasih sama diri. Aku sedih saat anakku sakit dan aku sudah berusaha merawatnya. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih lebih bersahabat kita dengarnya gitu ya. Nah, itu kawan-kawan. Terus nih, maka kita perlu coba buat burnout recovery plan. Maka kita coba untuk merecovery. Ya, kalau ini semua ada dalam diri kita, gimana caranya? Ini ada beberapa plan ya yang bisa kita lakukan biar hidup kita nggak terus-terusan burnout, begitu ya. Yang pertama, apa dia prioritas? Maka kita perlu tentukan prioritas. Fokus pada yang benar-benar penting. Jadi nggak semua hal harus diselesaikan, nggak semua hal perlu mendapatkan perhatian kita. Maka kalau kita sudah punya prioritas, fokus mana yang benar-benar penting, ini akan mengefektifkan dan mengefisienkan energi kita. Kalau semuanya dikerjain, kalau semuanya kita beresin, kita selesaikan, ini capek banget. Maka kalau kita sudah membangun kesadaran, bisa mengkategorikan prioritas, mana yang penting banget, mana yang oke bisa entar, atau mana ini yang nggak perlu. Bisa ngebedain tiga hal ini aja udah bagus banget nih. Udah bisa menghemat energi banget. Nggak bikin cepet kita chaos. Di rumah, pekerjaan rumah. Itu kan banyak banget pekerjaannya. Kalau kita beresin semua sendirian, wah itu babak belur.
Dari yang penting sampai yang nggak penting kita kerjain. Atau yang lebih parah adalah kita ngerjain yang nggak penting duluan. Yang benar-benar pentingnya ntar dulu. Biasanya sering ke distract ya sama scroll HP tuh, sama nonton drakor. Itu nonton drakor itu benar-benar penting. Apakah bisa nanti atau sebenarnya sebaiknya nggak usah. Nah, kita kehilangan prioritas ini. Ya nggak, apalagi ada film yang lagi kejar tayang. Wah, kita lagi kejar setoran biar beres semalaman ini, gitu ya. Cek kalau itu kita kehilangan prioritas, maka ya kemungkinan besar akan mudah terjadi burnout. Itu kawan-kawan ya. Maka fokus pada yang benar-benar penting. Terus yang kedua ini yang bisa jadi renungan kita, apa yang bisa aku kurangi hari ini? Nah, sebenarnya dari kegiatan kita sehari-hari, dari yang sudah lewat, ada nggak yang bisa kita kurangi sebetulnya? Ada nggak sih? Atau penting semuanya? Atau ada nggak sebenarnya yang bisa, ah kayaknya hari ini nggak usah itu deh. Ya misalnya gitu ya. Kayaknya hari ini udah deh aku kurangi aja nonton misalnya. Atau hari ini aku kurangi scroll medsos, dibatasi aja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau dulu misalnya seharian scroll bisa kalau di total-total sampai 5 jam. Sekarang kurangi pelan-pelan. Ya enggak? Ada nggak yang bisa kita kurangi? Sebenarnya banyak ya yang bisa kita kurangi, cuman kita masalahnya mau apa enggak. Dan itu tadi karena kita kehilangan prioritas tadi. Ya bukan nggak boleh scrolling media, silahkan. Akan tetapi bisa nggak kita kurangi gitu. Ya, kita kan kalau buka media sosial, itu 2 jam kita bisa betah tuh diem aja. Buka Quran aja, baru 15 menit. Gitu ya. Ini mah saya kawan-kawan ya. Kawan-kawan mah kan insya Allah ya. Sama gitu kawan-kawan ya insya Allah. Maka eh, satu, cek prioritas. Yang kedua, apa yang bisa kita kurangi. Gitu. Ya nggak kawan-kawan? Ya baru bentar rasanya lama banget itu kalau ngaji. Tapi kalau scroll, ya Allah nggak kerasa. Udah 2 jam. Padahal tadi lihatnya cuma mau lihat 5 menit. Nyetrika, buka dulu medsos. Gitu kan ya. Terus yang ketiga nih yang bisa kita lakukan biar kita apa ya buat recovery dari burnout ini, set boundaries. Jadi pasang batasan. Katakan tidak pada narkoba. Oh, say no. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang memang kita tidak memungkinkan untuk membantu. Kadang yang bikin kita capek adalah kita jadi orang yang gak enakan, susah nolak. Padahal kita sendiri juga lagi repot. Padahal kita lagi sendiri juga lagi nggak mampu, lagi nggak ada, lagi nggak bisa. Tapi kita tetap iya, oke, yes man. Bukan berarti nggak boleh membantu, boleh membantu. Tapi kita perlu sadari dulu diri kita bisa nggak membantu, memungkinkan nggak? Misalnya, saya pinjam uang sama Bu Risa. Bu Risa pinjam uang dong, 5 juta nih saya lagi perlu. Bu Risa itu juga sebenarnya lagi pas-pasan banget. Uangnya tuh lagi seadanya, secukupnya banget. Bu Risa please lah ini saya lagi butuh banget. Terus akhirnya Bu Risa sampai pinjam uang buat minjemin uang itu ke saya. Sebenarnya Bu Risa uangnya nggak ada, tapi sampai minjemin uang gara-gara saya. Kira-kira gimana? Ya, itu kan nambah-nambah kerjaan ya nggak sih? Kalau memang Bu Risa lagi ada ngasih uang ke saya, it's okay. Tapi kalau Bu Risa sampai minjem dulu buat ke saya, nah, nyetrika sambil scroll HP, nah kan ketahuan muncul orangnya ya. Tuh, orangnya nggak enakan. Oke, ya itu. Kadang orang yang nggak enakan itu lebih tersiksa. Karena kenapa? Sulit nolak. Padahal kita berhak untuk berkata tidak. Maaf ya Bun, Risa lagi nggak punya uang 5 juta, uang lebih buat bantu Bunda. Uang ada, tapi buat kebutuhan. Nah itu kan lebih enak.
Sulit nolak tuh memang apalagi kita bestie misalnya ya. Kamu kayak nggak percaya aku aja sih, please dong. Nah, itu kan udah orang menjembrit kan manis banget bicaranya ya. Maka kalau kita memang tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan, sampaikan. Saya uang ada, tapi untuk kebutuhan yang lain. Gitu. Berani berkata tidak, itu penting. Asertif ini sampai ada trainingnya. Asertif training kalau di apa di ilmu psikologi ya. Karena nggak tegaan. Ya udahlah, ya udah deh, ya wes lah. Ini juga bisa bikin kita burn out kawan-kawan. Maka recovery-nya salah satunya adalah dengan set boundaries, pasang batasan. Ya enggak? Gitu. Sehingga kita nggak harus selalu jadi solusi untuk orang lain. Kan yang sering terjadi itu kita jadi tempat curhat, jadi tempat buat ngebantu orang lain, terus jadi tempat sandaran untuk orang lain. Ya pokoknya kita jadi selalu ada buat mereka. Giliran kita yang lagi pusing, siapa yang mau dengerin kita? Siapa yang bantuin kita? Perasaan setiap orang lain butuh, aku selalu ada. Giliran aku butuh, stres sendiri. Siapa yang kayak gitu? Ya, kawan-kawan, maka eh sesekali nggak apa-apa kok kita bilang tidak. Kalau memang kita tidak memungkinkan, jangan maksain diri. Berani berkata tidak itu justru penting dan harus dimiliki sebetulnya. Ya nggak? Bagaimana anak-anak kita juga bisa asertif, berani berkata tidak. Karena bahaya juga nanti kalau anak-anak kita ditawarin rokok, ditawarin narkoba, kalau dia tidak terbiasa buat asertif, buat menolak, berkata tidak, wah dia akan mudah terpengaruh tuh sama lingkungannya. Diajakin ngerokok, ayo-ayo aja. Diajakin narkoba, ayo-ayo aja. Itu kan bahaya juga. Atau minta bantuan. Kalau di saat Anda ngerasa diri Anda chaos, sudah kacau, sudah ini, minta bantuan terapis, it's okay, nggak masalah. Bukan tanda lemah. Justru ketika kita sadar butuh bantuan, itu momen bagus, momen baik bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Orang itu akan lebih mudah pulih kalau dia sadar kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Seseorang nggak akan mungkin berobat kalau dia nggak ngerasa sakit, kan nggak? Anda kalau nggak ngerasa sakit, mau nggak ke dokter? Ya ngapain ke dokter? Orang nggak kenapa-napa. Nah gitu. Ya nggak kawan-kawan. So, set boundaries, pasang batasan. Dunia tidak salah, tapi jiwamu butuh istirahat. Izinkan dirimu berhenti sejenak lalu bangkit lebih kuat lagi. So, istirahat itu bukan sebuah dosa. Istirahat itu bukan sebuah kesalahan. Karena memang jiwa kita butuh istirahat. Maka izinkan diri berhenti sejenak. Kan sholat juga dari satu gerakan ke gerakan lain. Ada yang namanya tumaninah ya. Sempurnakan dulu gerakannya. Set, diam dulu. Jadi nggak yang sot gitu. Nah itu sholat juga nggak kayak gitu. Maka ada jeda untuk siap bangkit lebih kuat lagi. Ya nggak kawan-kawan ya. Dan saya mau tanya pertanyaan yang bisa kawan-kawan jawab coba di dalam dirinya. Jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk merawat jiwamu apa? Coba tanya ke dalam diri. Jika ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk merawat jiwa kita, apa? Lihat konteksnya, Bun, harus punya. Ya, betul, lihat konteksnya. Tidak marah, berdamai pada diri. Oke, ada lagi yang lain? Memaafkan. Wih, keren tuh memaafkan. Me time, istirahat. Oke, banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya. Dan kawan-kawan bisa terinspirasi dari jawaban-jawaban teman-teman lain di kolom chat. Memaafkan yang diri sendiri untuk yang telah lalu. Tenang dan pikirkan ide-ide yang mau dilakukan. Forgive and love. Oke, good. Bersyukur nikmat Allah. Ikhlas. Weh, mantap-mantap ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk merawat jiwa kita. Biar kita tidak kelelahan. Lakukan, lupakan. Lakukan apa? Kebaikan kali ya yang perlu dilupakan Maya. Lakukan kebaikan, lupakan. Jangan diingat-ingat kebaikan sama orang. Banyak istighfar. Good. Ridho, berdamai dengan luka. Syukur, menerima, menata diri lebih baik. Nah ini penting nih, menata diri lebih baik. Bukan menata orang lain ya.
Yang bikin kita capek kan menata orang lain biar jadi baik, move on, berdamai dengan keadaan, memberi hadiah untuk diri, yang menyayangi diri, wih keren. Sadar nafas, syukur, relax. Bunda Ai, Bunda Ai apa Bunda AI nih? Bersyukur, me time, ikhlas takdir Allah, muhasabah diri sendiri, Masya Allah. Keren-keren ya. Jadi kita sudah tahu poin-poin yang bisa kita lakukan untuk merawat diri kita. Selama yang kita lakukan ini, gitu ya, selama ini, ternyata bikin hal-hal yang bikin kita capek. Gitu, kawan-kawan. Mari kita beri hidup jeda. Jeda ini bukan suatu kemunduran, bukan suatu kesalahan, bukan juga sebuah dosa. Tapi jeda itu untuk menyadari, mengakui apa-apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang. Dan menerima bahwa memang kenyataan inilah yang Allah kasih dalam hidup kita. Sehingga jeda ini memungkinkan kita untuk bisa mengambil langkah terbaik apa yang bisa kita lakukan dari kondisi ini. Karena kalau nggak jeda, biasanya kita akan jadi manusia yang reaktif. Tapi dengan berjeda, kita bisa menjadi manusia yang responsif. Beda reaktif dengan responsif. Reaktif itu nggak peduli apa yang terjadi nanti, yang penting sekarang saya puas, ego saya terpenuhi. Itu kalau tanpa jeda. Tapi kalau dengan jeda, kita bisa memberikan respon terbaik. Oke, saya kesel, oke saya marah, oke saya sebel sama dia. Tapi respon terbaik apa yang saya bisa berikan sama orang itu? Itu bedanya dengan dan tanpa jeda. Hati kita bisa lapang juga, salah satu ikhtiarnya adalah dengan jeda. Diem dulu, stop dulu, pause dulu sebelum memberikan reaksi apapun. Maka dengan jeda ini bisa memberikan saringan, ya, bisa jadi filter. Kita bisa memberikan respon yang baik atau reaksi yang tidak perlu. Itu bisa terminimalisir banget. Karena seringkali manusia itu menyesali perbuatannya ketika dia memberikan reaksi-reaksi yang bahkan tidak perlu dia berikan. Akhirnya dia menyesal, ih nggak harusnya tadi ngomel, nggak harus tadi nyubit anak, nggak harus tadi teriak sama pasangan, nggak harus begini nih. Itu banyak disesali. Karena kenapa? Tanpa jeda. So, kawan-kawan, karena hidup ini memang melelahkan, ya. Tapi bukan dunianya yang salah. Bisa jadi karena hidup kita kurang jeda. Itu aja kawan-kawan. Ya, insya Allah. Pause itu susah. Efek dari perfeksionis dan rush in hour. Woi, susah, susah itu apakah artinya tidak mungkin? Susah itu mungkin nggak? Mungkin atau nggak mungkin? Mungkin ya, selalu mungkin. Susah itu bukan tidak sama dengan tidak mungkin. Ya nggak kawan-kawan? Sangat mungkin, semuanya sangat mungkin. Susah itu bukan berarti tidak bisa. Susah itu tidak berarti tidak mungkin. Meskipun sulit, tapi bisa. Insya Allah kita coba, kita berlatih. Ya, itu saja mungkin kawan-kawan. Waktunya juga sudah jam 7 nih. Alhamdulillah. Semoga berkah dan selamat mengambil jeda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukuran jazakillah khair Bunda Ambar yang pagi hari ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya jeda. Aduh, dalam banget lah kalau udah bahas jeda itu. Mempaus diri dari segala keriuhan dalam diri ataupun di luar sana. Dan betul, sulit mungkin untuk sebagian kita, susah mungkin, tapi yang mesti kita yakini tidak mustahil. Wah, selama kita hanya mau belajar, mau meluangkan diri untuk terus melatih diri kita. Dan bagi yang ingin melatih jeda lebih intens lagi, lebih dalam lagi, nah, nantikan e-course dari Bunda Ambar yang sedang dipersiapkan oleh tim. Kalau tag videonya sebetulnya sudah semua Bunda Ambar nih. Pokoknya tim lagi mempersiapkan yang terbaik agar nanti pas launching kita bisa mempersembahkan satu karya yang terbaik buat teman-teman semua. Gitu ya tentang mid time. Jadi ditunggu aja nanti infonya. Pokoknya jangan sampai kelewatan webinar-webinar dari Meaningful Way setiap harinya, baik reguler maupun di eksklusif kelas kita di setiap akhir pekan. Dan bagi Bapak Ibu yang merasakan banyak benefit
manfaat gitu ya dengan keberadaan kami Meaningful Ways dan ingin menambah kebersyukurannya, ingin menambah keberkahan ilmu yang didapatkan. Yuk, sama-sama kita support kegiatan Meaningful Ways dengan support terbaik yang kita bisa. Bisa dengan doa, ajakan-ajakan, atau bahkan mungkin sebagian kita banyak yang dititipkan keberlimpahan rezeki. Mangga, yuk berikan infak terbaik kita sama-sama berjuang di jalan Allah untuk terus bisa mengadakan webinar-webinar seperti ini ya. Langsung aja ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Mangga, berapapun yang penting itu niatkan untuk sama-sama kita berjuang di jalan Allah gitu ya. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak yang setiap paginya selalu ikut hadir dan menghadirkan teman-temannya dan ternyata ada aja yang baru gitu loh setiap pagi dan saya tuh terharu lah. Berarti kan kebaikan ini nggak berhenti di kita aja, tapi memang berkat teman-teman juga Meaningful Ways semakin terus melebar, semakin banyak, semakin luas manfaatnya. Maka yuk terus kita syiarkan program dari Meaningful Ways. Hari ini aja tadi ada yang baru 2 kali pertemuan dan alhamdulillah sudah mendapatkan ketenangan dan berharap bisa terus mengikuti webinar-webinarnya gitu ya. Maka dari itu yuk kita terus ajak semuanya. Bagi yang ingin mendaftarkan teman-temannya nanti ada di kolom chat juga tuh ajakannya. Dan insya Allah nah kan baru ditanyain. Link grupnya ada Mas Reza, ada. Nanti dibagikan oleh Kak Hadijah ya. Silahkan dibagikan link grupnya. Alhamdulillah grup pertama sudah full 1025 ya kurang lebih sekarang grup 2 ya menuju 400 atau 300 gitu. Nah, yuk mangga nanti kita bergabung dan grup-grup yang lama yang masih bergabung di grup yang lama karena itu nanti suatu saat akan kita hapus jadi pastikan sudah pindah ke grup yang terbaru ya. Dan terakhir ada info di kelas eksklusif pekan ini kemarin yang menunggu kapan kembalinya Ustadz Andre Raditya. Woi, silahkan ya eh, agendakan waktunya di akhir pekan ini, masukkan ke dalam jadwal Bapak Ibu sekalian. Ini kita akan melanjutkan di level rezeki yang kelima ya, berarti ya kalau nggak salah. Kemarin di kelas eksklusif yang pertama kita bahas sampai level 4. Nah, di pekan ini sampai level berapa? Belum tahu. Kita ikutin aja. Pokoknya kita akan meneruskan materi yang sebelumnya. Itu dari Ustadz Andre-nya ya. Menjemput rezeki level tertinggi. To the next level. Ini kalau teman-teman yang mengikuti di pertemuan kemarin tuh ya. Di yang eksklusif pertama itu banyak yang tercerahkan. Banyak yang mulai mengubah mindset tentang rezekinya. Dan ya insya Allah kita sama-sama belajar ya bersama Ustadz Andre. Mangga bagi yang mau hadir dan daftar seperti biasa cukup daftar aja klik linknya ataupun bagi keluarga besar MSP nggak perlu khawatir nggak perlu daftar-daftar lagi karena untuk keluarga besar MSP insya Allah akan selalu mendapatkan link akses langsung ke kajian-kajian eksklusif kita. Gitu untuk infonya pagi hari ini. Bapak Ibu terima kasih banyak dan lebih dari 450 orang tadi saya pantau gitu ya pada kesempatan di Selasa pagi hari ini dan mudah-mudahan banyak kebaikan buat kita semua dan insya Allah besok reguler masih ada bersama nanti kita infokan aja ya di grup-grup gitu siapa pematerinya untuk besok pagi dan sebagai penutup Bunda Ambar seperti biasa berikan meaningful way statement pagi hari ini. Mangga. Insya Allah. Baik kawan-kawan, sebelum kita berpisah, mari kita jeda sejenak ya, mendengarkan keluh kesah jiwa yang mungkin selama ini bergemuruh dalam diri kita. Keluh kesah yang akhirnya mungkin sekarang bisa bernapas lega setelah lama terkurung di dalam banyak tanya. Bukan dunia yang salah, tapi jiwamu yang lelah. Kalimat ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang berani mengakui bahwa kita manusia, bisa patah, tapi juga bisa bertumbuh lagi. Dan hari ini kita belajar untuk tidak lagi memaksakan diri menjadi laut yang tenang di saat badai datang. Kadang kita perlu menjadi hujan, jatuh, pecah, tapi kita bisa tetap beri kehidupan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Ambar. Ya betul Bu Tias. Catat, gitu. Catat. Update status. Tag akun Meaningful Ways, akun Kang Reza, akun saya. Gaskeun. Oh, ya Kita pokoknya ya repost banyak-banyak ya, Kang. kita syiarkan seluas mungkin teman-teman semua. Maka dari itu untuk pagi hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak saya lagi diucapkan sehat-sehat semuanya baraya lah pokoknya Maya kita jalani dengan sepenuh hati dengan mindful. Kalau memang lagi sumpek banget perbanyak jeda dulu ya.
Tapi ya mudah-mudahan kita bisa terus melangkah, semakin tumbuh, semakin bertumbuh bareng-bareng bersama Meaningful Ways. Dan menutup pagi hari ini menambah keberkahan kita. Seperti biasa yuk kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat bekerja, yang di jalan hati-hati, selamat sampai tujuan, fi amanillah gitu ya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya dan semakin disayang sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda Ambar dan tim Meaningful Ways. Amin, Bunda. Jazakumullah khairan. Amin ya Allah. Ya, nuhun Bunda, doain ya. Kita kajiannya di pelataran Madinah, Kang Reza. Amin. Amin nih. Ya Allah amin. Amin, amin ya. Sika tuliskeun tah Siap Bu, siap. Dadah semuanya, insya Allah ketemu lagi besok ya. Amin. Saya izin dulu Pak Anjum ya. 5, 4. Barakallah.